Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan ngetes main game di HP terbarunya Tecno, yaitu Tecno Pova 6. Ya, HP ini bakal dirilis nanti tanggal 13 Juni ya. Dan untuk spesifikasinya, HP ini masih menggunakan Helio G99 Ultimate ya, dengan RAM 8/256 GB. Tapi katanya bakal ada yang varian 12 GB untuk RAM-nya. Dan untuk baterainya ini 6000 mAh dengan pengecasan di 70 Watt. Untuk skor rata-ratanya ini tembus sampai 434 ribuan poin ya. Ini standar Helio G99. Kemudian di sini aku mainnya menggunakan jaringan WiFi. Kemudian untuk brightness dan juga volumenya seperti ini. Dan di sini aku bakal ngetes sekitar 8 game ya, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, FF Max, Genshin Impact, Honor of Kings, WoW, kemudian eFootball dan juga Car X Street guys ya. Oke, langsung aja kita ke game yang pertama, yaitu Mobile Legends. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam draft picknya ya. Di sini tim kita agak ngetrol guys, dan di sini untuk baterainya ada di 100% ya. Jadi kita mulai aja untuk stopwatchnya. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam gamenya guys ya. Dan di sini untuk settingannya ini rata kanan ya, di ultra super. Jadi untuk FPS-nya bisa tembus sampai 90 FPS. Untuk grafiknya ini pastinya bagus ya, karena udah ultra dan layarnya juga bagus menggunakan AMOLED. Kemudian untuk speakernya juga ini cukup kencang, udah stereo speaker ya. Oke, di sini untuk menit-menit pertama untuk FPS-nya masih cukup bagus ya, masih lancar, belum ada frame drop. Paling turun-turun ke 85 guys ya. Waduh, anjir dicolong cuy. Oke, nice. Anjir. Dan di sini aku baru main sekitar 8 menitan ya. Dan ini untuk suhunya ada di angka 42,2 derajat, dan ini tuh ada frame drop ke 70-an guys ya. Walaupun begitu sih, ini overall masih oke-oke aja sih, masih enak aja buat gameplaynya. Soalnya FPS-nya masih termasuk tinggi ya. Anjir. Oke, nice sekali tuh ya. Ke 70-an, bahkan tadi ke 65-an ya. Tapi ya overall FPS segini masih enak banget. Tapi belum optimal banget, soalnya di Infinix Note 40 itu lebih stabil guys. Dengan chipset yang sama ya, Helio G99 Ultimate. Oke, pedas banget. Nice. Tuh ya, frame dropnya berasa banget. Nice, bisa end kita guys ya. Oke, sepertinya end guys ya. Oke, nice sekali. Nice. Akhirnya menang. Kita menang juga guys. Oke, di sini untuk suhunya ini tembus sampai 44 derajat cuy. Ini agak sedikit panas ya, 44 derajat. Biasanya kalau Helio G99 itu di angka 42 sampai 43, ini tembus sampai 44 derajat Celcius. Dan untuk grafik FPS-nya bisa kalian lihat di sini, untuk rata-ratanya itu dapetin di sekitar 85 FPS. Dan kalian bisa lihat di sini ada gejala frame drop tipis-tipis ya. Di sekitaran 60 sampai 70-an FPS untuk frame dropnya ya. Jadi belum sestabil di Infinix Note 40 yang menggunakan chipset yang sama. Mungkin ini untuk softwarenya belum sematang di Infinix Note 40, tapi menurut aku untuk gameplaynya ini masih termasuk lancar ya, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada frame drop yang parah banget sampai mengganggu gitu ya. Dan di sini aku main sekitar 17 menit ya, dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 4%. Jadi berkurang 4% selama 17 menit. Sebelum ke game selanjutnya, di sini aku mau diamin dulu untuk HP-nya supaya suhunya itu dingin ya. Soalnya ini masih di 40-an derajat, sampai 38 lah kita mulai lagi. Oke, kita lanjut ke game yang kedua, yaitu PUBG Mobile. Nah, di sini untuk settingan grafiknya ini bisa di Smooth Ultra dan mentoknya itu di HD High ya. Jadi kita setting di Smooth Ultra aja biar dapat 40 FPS. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam gamenya, dan untuk baterainya ini sisa 96%. Langsung aja kita mulai untuk stopwatchnya guys. Oke, di sini kita langsung turun di event guys ya. Tuh. Wah, ini bakal rame banget, dan FPS-nya ini ada di angka 40 30-an. Wah, ini drop ya untuk FPS-nya karena ini rame banget. Oke. Tuh FPS-nya ada di angka 37 38. Untuk giroskopnya ini aman ya, udah giroskop hardware. Wah, anjir, di mana itu?
Oke, kita udah respawn ya, dan di sini kita coba turun lagi ke event. Tapi kayaknya ini gak nyampe ya. Jadi kita turun di sampingnya aja cuy. Dan kalau nggak di dalam situ ini aman sih untuk FPS-nya, stay di angka 40 FPS. Tadi kalau pas di event di kapal itu FPS-nya turun ke 36, 38 gitu ya. Di sini ketika naik robot ini untuk FPS-nya aman ya di angka 40 FPS, nggak ada frame drop sampai mengganggu. Kanan. Oke, nice, knock satu. Oke, nice, kita kill 2 guys ya. Nice, mana lagi. Oke, nice sekali guys ya. Oke, di ternyata. Wah, lu anjir. Oke, nice, knock satu. Oke, nice, knock 2 guys. Wah. Oke, nice, knock lagi. Oke, nice, langsung WWCD guys ya. Dan kita lihat untuk suhunya ini suhu terakhir ada di angka 39 ya. 39,5 derajat, ini suhunya adem banget. Dan di sini aku main selama 28 menit guys ya, bayangkan. Ini main lama banget, satu match full. Dan ini lancar, dan untuk baterainya sisa 91%, jadi berkurang 5% dalam waktu 28 menit. Ini awet banget sih ya untuk baterainya. Dan untuk FPS-nya di sini dapetin rata-rata FPS di angka 38,7 FPS, dan untuk grafik FPS-nya kalian bisa lihat di sini paling ada frame drop ke 35 FPS pas banyak banget musuh ya overall, tapi ini lancar banget, gak ada masalah sama sekali untuk main game PUBG Mobile. Untuk giroskopnya juga hardware suhu adem guys ya. Kita ke game yang ketiga yaitu Genshin Impact. Nah, di sini untuk settingan grafiknya aku setting di lowest di 60 fps ya. Kalian bisa lihat di sini untuk fps-nya bisa sampai 60 fps. Oh, di 50-an ya. Untuk fps-nya nggak bisa stay di 60 fps. Kita coba main kira-kira 30 menitan, 20 menitan lah ya. Dan di sini untuk baterainya ada di angka 90% ya. Jadi kita coba mulai aja untuk stopwatch-nya. Oke, langsung aja kita nyelesain misi harian guys ya. Oke, langsung aja di sini. Anjir sakit. Ini FPS-nya ada di angka 30-an sampai 40-an FPS ya. Oke, di sini tembus sampai 40 FPS ya. Ini standar Helio G99 sih. Gak ada isu, aman untuk chipset Helio G99-nya. Nice. Wah, ini mantap sih untuk FPS-nya ya, di atas 40 FPS terus pas battle. Ini tergolong mantap untuk game Genshin Impact ya. Oke, di sini untuk gameplaynya overall lancar banget ya di angka 40-an FPS, dan ini aku udah selesai nyelesain misi guys ya. Oke, di sini aku udah main sekitar 21 menit guys ya, dan untuk suhunya kita coba cek. Ini ada di angka 42-an, 42,5 ya, mentok-mentok. Jadi ini suhunya masih normal. Malah lebih panas di game Mobile Legends daripada di game Genshin Impact ini ya. Dan untuk baterainya sisa 84% ya, jadi berkurang 6% dalam waktu 21 menit permainan guys. Untuk FPS-nya kalian bisa lihat di sini untuk rata-rata FPS-nya ada di angka 44,7 FPS. Ini sih cukup tinggi ya untuk Helio G99. Kalau di HP lain itu cuma di sekitar 38-an FPS ya. Di Infinix Note 40 itu di 43, itu termasuk kencang, dan ini lebih kencang daripada di Infinix Note 40 untuk rata-rata FPS-nya ya. Dan bisa kalian lihat di sini untuk grafik FPS-nya cukup bagus untuk sekelas game Genshin Impact. Pas battle itu FPS-nya ada di angka 35 FPS sampai 45 FPS, dan menurut aku ini lancar banget, enak banget, playable banget buat main game Genshin Impact. Oke, kita lanjut ke game yang keempat yaitu FF Max. Nah, di sini untuk grafiknya ini setting di max high, dan untuk FPS-nya di high ini tembus sampai 90 FPS ya. Ini jarang-jarang loh ya HP bisa tembus sampai 90 FPS di game FF Max. Soalnya di iQOO Z9 aja yang harganya 4 jutaan lebih itu mentoknya di angka 60 FPS aja. Dan di sini kita main battle ranked ya guys ya, battle royale rank. Dan untuk baterainya ini ada di angka 84%. Langsung aja kita mulai untuk stopwatch-nya. Oke, di sini kita turun di Bima Sakti guys ya.
Dan bisa kalian lihat di sini untuk FPS-nya tembus sampai 90 fps ya. FF 90 fps ini sih mantap banget ya. Nggak semua HP bisa seperti ini guys. Soalnya ini kan udah kerjasama dengan Free Fire Max ya. Tekno ya. Ini kerjasama dengan Free Fire. Boxnya juga ini gambar Kelly cuy ya. Jadi ini mantap banget buat bocil FF. Di sini untuk FPS-nya smooth banget ya, di 90 fps ini berasa enak banget daripada di 60 fps. Dan ini untuk responsivitas layarnya ini juga udah termasuk enak ya, nggak ada delay ataupun ghost touch sama sekali, ini enak responsif tuh ya. Jadi ini nggak ada masalah untuk layarnya guys. Oh di bawah. Oke, nice sekali cuy. Oke, nice. Anjir, waduh ada di belakang guys. Oke, langsung aja kita turun ke zona biru ya. Ini game yang kedua, soalnya tadi aku tusun. Dan ini FPS-nya bisa kalian lihat di sini di 80-an fps ya. Ini mantap banget, belum mengalami frame drop yang berasa guys ya. Dan ini rame banget musuhnya. Waduh, waduh, waduh. Apakah kita bakal bisa survive? Oke, mati. Nice. Oke, di situ sepertinya musuh. Nice sekali guys. Wah, ini sih ngeri banget ya. Oke, di situ ada musuh. Anjir. Aduh, anjir, mati lagi cuy. Oh, masih bisa di-survive lagi guys. Aduh, mati cuy. Dan di sini aku udah main 2 match ya, tapi ini baru 11 menitan ya. Dan ini lancar banget, gak ada masalah sama sekali, gak ada frame drop yang berasa. Untuk suhunya ada di angka 42 derajat Celcius. Dan di sini aku belum puas ya, jadi aku main lagi CS rank guys. Duh, anjir. Nice, kita ke bagian kill guys. Oke, nice, knock. Nice, langsung headshot cuy. Oke, ngeri banget. Oke, sepertinya ini udah kalah ya. Dan kita lihat untuk suhu terakhirnya ini tembus sampai 43,1 derajat Celcius guys ya untuk suhunya. Untuk baterainya ini sisa 78% ya, jadi berkurang sekitar 6% dari 19 menit permainan guys. Dan untuk FPS-nya kalian bisa lihat di sini untuk rata-rata FPS-nya dapat sekitar 78 FPS ya, dan ini cukup tinggi untuk sekelas game Free Fire Max. Dan untuk FPS-nya ini gak bisa stay di angka 90 FPS, tapi menurut aku pas gameplay, pas mainnya itu stabil, lancar, gak ada frame drop yang sampai mengganggu. Kalau ini ada frame drop itu pas pergantian permainan aja ya, soalnya ini aku main beberapa match ya, dan ini overall untuk main game Free Fire Max ini lancar banget di 90 FPS ya, walaupun rata-ratanya itu di sekitar 80-an fps ya untuk pas gameplaynya. Ini enak banget untuk main game Free Fire Max rata kanan sekalipun guys. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam game Honor of Kings-nya ya, dan ini aku baru pertama main. Dan untuk settingannya seperti ini ya, mentok di high dan ultra untuk resolusinya. Jadi FPS-nya itu cuma bisa di angka 60 fps aja. Dan untuk baterainya ini di angka 77% ya. Kita coba mulai dulu untuk stopwatch-nya. Oke, di sini untuk gameplaynya stabil ya, untuk FPS-nya stay di angka 60 fps. Dan ini aku baru banget main cuy, jadi masih nggak terlalu paham. Oh, ini gimana ini jurusnya cuy? Sepertinya botnya, sepertinya musuhnya juga masih bot mungkin ya. Oke, nice. Ini FPS-nya stay banget, anteng cuy, anteng di angka 60 fps terus. Anjir, ada gord. Kayak gord anjing. Oke, mati tuh. Nice. Aduh. Oke, nice sekali. Aduh, kena cuy. Oke, di sini baru main padahal ya, tapi musuhnya ini kayak susah amat, padahal aku belum paham hero-heronya dan juga skill-skillnya cuy. Aduh, anjir. Tuh anjir. Dan akhirnya di sini kita kalah juga guys ya. Ini gamenya parah banget, padahal baru main tapi musuhnya udah susah cuy. Entah akunya yang cupu, tapi di sini untuk suhunya ada di angka 38 derajat Celcius aja. Ini adem banget, dan game ini ternyata ringan banget guys. Tadi 60 fps terus stabil stay gitu ya di angka 60 fps. Kemudian untuk baterainya di sini sisa 74%, jadi berkurang sekitar 3% dalam 13 menit permainan guys ya. Jadi cukup awet.
Dan untuk FPS-nya bisa kalian lihat di sini untuk rata-rata FPS-nya ada di angka 56 FPS, tapi pas gameplaynya itu stabil banget di angka 60 FPS ya. Kalian bisa lihat ini gak ada frame drop sama sekali. Ya ternyata Honor of Kings ini gamenya yang cukup ringan ya. Jadi ini stabil banget di angka 60 FPS, tapi sayangnya cuma di 60 FPS aja. Kalau bisa di 90 FPS itu bisa lebih oke harusnya ya. Soalnya ML juga bisa sampai 90 FPS. Harusnya Honor of Kings juga bisa di 90 FPS. Jadi overall untuk game Honor of Kings di Technopova 6 ini lancar banget guys. Oke, kita lanjut ke game yang keenam yaitu Wuthering Waves ya. Ini game yang cukup berat dan di sini untuk settingan grafiknya aku coba setting di very low ya. Ini settingan very low dan FPS-nya di 60 FPS dan ini katanya overload ya atau berat ya cuy ya. Jadi ini walaupun settingan rata kiri ternyata berat dan FPS-nya ini ada di angka 38 40 ya. Kita coba jalan-jalan, ini ada di angka 30-an. Dan untuk baterainya ini ada di angka 73%. Kita coba mulai dulu untuk stopwatch-nya. Ini ada di angka 30-an ya. Ini lebih berat daripada Genshin ternyata cuy. Dan untuk grafiknya ini burik cuy ya. Ini settingan low. Dan di sini aku baru main banget ya game ini. Jadi aku kurang tidak terlalu paham. Ini FPS-nya mulai drop ke angka 20-an cuy. Waduh. Naik lagi. Dan di sini pas ngobrol-ngobrol itu ada di angka 30 ya, di bawah 30 FPS. Pas adegan ngobrol-ngobrol gini cuy. Oke, pas jalan-jalan seperti ini bisa drop ke 20-an ya, tuh, ke 20. Ya, ini game yang berat banget, bahkan ke 14 cuy. Waduh. Ini baru main sekitar 3 menit. Dropnya udah ke belasan, 20 tuh. Waduh, ini kurang enak sih untuk gameplaynya. Kalau FPS-nya cuma segini, waduh, ini pusing nih guys ya. Dan di sini pas battle ringan-ringan seperti ini sih lancar ya di angka 30-an. Mirip-mirip seperti di Genshin Impact. Tapi tetap masih lebih lancar di Genshin sih guys ya. FPS-nya itu bisa tembus 40-an di Genshin. Ini aku belum terlalu paham guys ya untuk cara mainnya. Jadi mohon dimaklum. Nanti aku belajar lagi soalnya aku belum sempet belajar main ini cuy. Oke, pas battle ini FPS-nya ada di angka 25-30 ya. Masih playable sebenarnya ya untuk gameplaynya ini. Segininya masih oke segini mah ya. Dan di sini aku udah main sekitar 22 menit ya, nggak kerasa. Di sini kita coba lihat untuk suhunya sih masih normal sepertinya ya, di angka 42 derajat Celcius aja. Dan untuk baterainya ini sisa 68%, jadi berkurang sekitar 9% dalam 22 menit permainan guys. Untuk FPS-nya di sini dapetin rata-rata FPS di angka 37 FPS dan bisa kalian lihat di sini untuk grafik FPS-nya naik turun, tapi ini masih playable banget untuk main game Wuthering Waves. Oke, kita lanjut ke game yang ketujuh yaitu eFootball. Nah, di sini untuk settingan grafiknya kita setting di settingan tinggi ya di 60 fps. Oke, di sini untuk baterainya ada di angka 67% ya. Jadi kita coba mulai dulu untuk stopwatch-nya. Oke, kita masuk ke dalam gamenya ya. Di sini untuk apa namanya? Untuk FPS-nya ini ada di angka 34, 36 dan naik lagi ke 40, ke 50 dan di 60. Oke, nice, mantap banget bisa di 60 FPS. Oke, nice sekali guys. Ini FPS-nya lancar banget ya untuk FPS-nya. Oke, ini lancar banget ya, FPS-nya di angka 60 FPS terus. Ini mantap banget cuy. Masuk aja, aduh ketinggian. Oke, selesai ya. Ini aku total main sekitar 10 menit cuy. Dan ini untuk suhunya kita coba tes dulu. Ini tembus sampai 42 derajat Celcius ya. Dan untuk baterainya ini sisa 65%, jadi berkurang 2% aja. Dan untuk FPS-nya kalian bisa lihat di sini untuk rata-rata FPS ini angka 56 FPS, 56,8 dan di sini kalian bisa lihat di sini grafik FPS-nya stabil parah ya. Cuma ini pas frame drop-nya kalau pas selebrasi gitu ya, tapi pas untuk gameplaynya ini stabil di angka 60 FPS. Jadi untuk main game eFootball ini lancar banget di settingan rata kanan sekalipun. Oke, untuk game yang terakhir yaitu Car X Street ya. Ini aku setting untuk grafiknya
di satu aja dulu ya, soalnya ini game yang berat. Jadi kita setting di satu, dan untuk kualitas bayangannya juga di satu guys ya, di rata kiri dulu apakah kuat atau tidak. Nanti kalau kuat kita tambahin ya. Dan ini untuk FPS-nya tanpa batas. Kemudian untuk baterainya ini ada di angka 64% ya, dan kita coba mulai untuk stopwatch-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk FPS-nya ada di angka 30 fps ya. Ini udah lumayan bagus untuk game Car X Street ya. Soalnya ini game yang cukup berat. Dan kita mau coba apakah bakal ada frame drop atau tidak. Oh, aduh anjir. Tuh ya. Ini frame drop lagi ke 15, 20. Memang ini game yang cukup berat ya. Dan ini naik lagi ke 35 fps. Wah, tembus ke 35 fps ya. Ya, sepertinya memang settingan yang pas di settingan satu aja cuy. Oke, langsung aja kita balap guys. 1, 2, 3. Tuh ya, FPS nya drop. Waduh, 10 fps, 13. Tuh ya, masih ada gejala frame drop cuy. Ini game memang berat guys ya, jadi wajar banget. Dan sekarang masih di belasan fps cuy. Wah, ini sih udah agak nyaman sih di mata sih, nggak nyaman ya. Main game balap-balapan tapi FPS-nya cuma di 17. Waduh. Jadi menurut aku ini kurang kurang playable sih sebenarnya ya. Tapi kalau buat coba-coba aja sih ini masih oke sih, masih bisa berjalan dengan normal gitu ya. Cuma FPS-nya ya ini kurang enak di mata guys ya. Ya udah segitu aja ya. Ini udah hampir 7 menit. Kita coba cek dulu untuk suhunya ya. Ini baru main 7 menit dan suhunya udah ada di angka 41, tapi udah frame drop parah cuy. Dan untuk baterainya ini sisa 63%, jadi berkurang 1% aja. Dan untuk FPS-nya kalian bisa lihat di sini untuk rata-rata FPS-nya ada di angka 20 FPS aja cuy ya. Dan ini dia untuk grafik FPS-nya, ini cuma dapat belasan ya, di rata-ratanya 20 lah mentok-mentok gitu guys ya. Jadi ini menurut aku kurang oke untuk main game Car X Street. Tapi kalau cuma buat nyoba-nyoba sih masih oke sih, masih bisa dimainin dengan normal guys. Oke, mungkin itu aja untuk gaming test dari Teknopova 6. Untuk kesimpulannya sih HP ini memang cocok ya buat main game di kelas entry level 2 jutaan ya. Untuk game-game menengah seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire Max, dan juga ke Genshin Impact di settingan low atau lowest itu udah lancar banget, gak ada masalah sama sekali. Ya, performanya ini mirip-mirip seperti Helio G99 yang ada di Infinix Note 40. Tapi masih lebih kencengan Helio G99 di HP ini daripada di Poco M6 Pro atau Infinix Note 40 Pro seriesnya ya. Ini lebih kencang sih menurut aku, soalnya di Genshin FPS-nya itu lebih tinggi. Dan di sini untuk baterainya dari 100% sisa 62% guys ya. Oke, mungkin segitu aja untuk gaming test kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika video ini membantu buat kalian, tolong like dan juga subscribe channel Jeguk Tech. Jumpa lagi di video berikutnya.